Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muntaha. Saya kuliah di Universitas Pamulang dan hari ini saya akan mempresentasikan terkait proposal atau penyusunan proposal. Nah, di sini ada rencana usaha kecil juga ya, yang berjudul adalah penyusunan proposal atau rencana usaha kecil. Yang pertama adalah definisi proposal atau usaha. Proposal berasal dari bahasa Inggris yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Nah, secara bahasa, proposal dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan dan permohonan. Nah, dari situ. Adapun pengertian proposal dari beberapa pandangan dari para ahli. Yang pertama adalah dari Hasnun. Menurut Hasnun adalah proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Yang kedua dari Jai. Menurut Jai, proposal adalah alat bantu manajemen standar atau agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Nah, proposal usaha bisa diartikan sebagai pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan yang pemaparan usaha, mulai dari dana, keperluan, perlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang miskin bisa didapat dari usaha tersebut. Nah, di sini ada tujuan proposal usaha. Yang pertama adalah kita harus menarik donatur maupun investor. Dan yang kedua adalah kita harus melatih kelayakan ide bisnis. Dan yang ketiga, membuat rencana bisnis yang mudah dikelola dan lebih efektif. Keempat, mengamankan pendanaan. Dan lima ini adalah mengungguli kompetitor. Nah, maksudnya seperti itu ya. Terus, fungsi dan manfaat proposal. A. Fungsi proposal usaha, yaitu di sini ada 3 ya. Yang pertama, represi pengetahuan dan pengusahaan bidang wirausaha yang akan dijalankan. 2. Wujud perkiraan prospek usaha. 3. Tolak ukur yang panduan melaksanakan kegiatan. B. Manfaat proposal. Nah, manfaat proposal ini adalah dokumen yang mampu membantu perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya melalui pendanaan sehingga dapat terus maju dan menghasilkan produk yang kualitas baik. Selain itu, pengusaha dapat lebih mengenali iklim industri, persaingan besar, strategi marketing, dan berbagai yang bisa membantu memperkuat fondasi usaha. Nah, manfaat penting bagi proposal usaha adalah membantu pengusaha untuk mengevaluasi apakah bisnisnya sesuai dengan perkembangan saat itu dan apa saja hal penting yang harus ditambahkan. Itu ya yang tadi fungsi dan manfaat proposal. Fungsinya tadi itu ada 3 dan manfaatnya barusan yang saya sebutkan. Dan yang ini adalah hal yang perlu dijelaskan dalam proposal itu ada 8 ya. Jadi yang pertama itu adalah hasil studi kelayakan usaha, 2 penelitian dan pengembangan, 3 masalah pabrik, 4 manajemen usaha, 5 pemasaran, 6 resiko yang dihadapi, 7 masalah finansial, misalnya kebutuhan, investasi dan modal, biasa internasional, dan estimasi keuntungan. Dan yang terakhir adalah penjadwalan waktu usaha. Nah, di sini ada faktor penyusunan dan penunjang isi proposal. Yang pertama adalah
Faktor-faktor penyusunan proposal yang terdiri dari A. Tujuan harus realistis. B. Fleksibel. C. Batas waktu. D. Komitmen. Dan yang kedua adalah faktor-faktor penunjang isi proposal usaha. Yang pertama adalah A. Analisa situasi persaingan. B. Strategi dan kebijakan. Nah, itu ya faktor-faktor penyusunan dan penunjangan proposal dari isinya ya. Terus keuntungan pembuatan proposal. Ya, di sini ada beberapa keuntungan ya. Yang pertama itu adalah memberikan gambaran kepada pihak lain tentang profil perusahaan. Dua, mengundang orang potensial yang bergabung dengan kebijakan sama dan bekerja sama. Yang ketiga adalah memperoleh kesempatan mengembangkan usaha. Empat adalah mengatur membentukkan kerjasama saling menguntungkan dan perusahaan lain, serta mendapatkan calon relasi usaha yang lebih luas. Yang kelima adalah membantu wirausaha memahami persaingan dalam faktor ekonomi dan analisis keuangan masuknya dalam subjek proposal usaha sehingga dapat mendeteksi asumsi-asumsi secara cermat tentang seberapa besar tingkat keberhasilan yang dicapai. 6. Dapat memperoleh pinjaman maupun penyertaan modal dari investor, bank dan pihak potensial lainnya. Yang ketujuh adalah memperjelas sumber dana pengelolaan usaha. Nah, di sini ada hal yang harus dipersiapkan dalam menyusun proposal. Nah, yang pertama adalah menetapkan jenis usaha, aspek produk pemasaran, teknis penyaluran organisasi, manajemen dan aspek yuridis. Yang kedua adalah melaksanakan aspek administrasi. Yang ketiga mengetahui aspek keuntungan. Yang keempat memelajari kebijakan pemerintah terutama yang berkaitan dengan AMDAL. Nah, AMDAL ini adalah analisis masalah dampak lingkungan. Dan yang kelima adalah proposal usaha harus disusun secara jelas, singkat dan padat sehingga ketika orang-orang membaca proposal tersebut mereka akan segera menemukan gambaran yang jelas tentang usaha yang sedang dirancang. Nah, itu hal yang harus dipersiapkan dalam penyusunan proposal. Nah, di sini hal yang harus dipersiapkan dalam penyusunan proposal adalah A. Uraian usaha. B. Produk. C. Lokasi. D. Pasar. E. Persaingan. F. Laporan keuangan. G. Manajemen. H. Personalia. I. Proposal kredit. Z. Lampiran lainnya. Nah, hal yang harus dipersiapkan adalah itu yang saya sebutkan tadi dari A sampai Z. Ya. Lalu, kita harus mengetahui sistematika penyusunan proposalnya. Seperti apa? Yang pertama, kalian harus tahu tentang uraian usaha. Dan yang kedua adalah produk. 3. Lokasi. 4. Pasar dan segmen pasar. 5. Adalah persaingan. 6. Laporan keuangan. 7. Sumber daya manusia. 8. Kredit. 9. Lampiran. Nah, itu tadi adalah sistematika penyusunan proposal dari 1 sampai 9 ya. Terus di sini ada penjelasan draft proposal usaha. Yang pertama adalah pada dasarnya proposal usaha memuat hal sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Halaman depan berisi nama dan alamat perusahaan beserta nama orang yang bertanggung jawab. Nomor 2 ya. Nomor 3-nya adalah daftar isi secara rinci menyebutkan seluruh isi draft proposal dan nomor halaman
Dan yang keempat adalah rangkuman eksekutif berisi keseluruhan usaha secara singkat. 5. Penjelasan perusahaan, menjelaskan strategi perusahaan dan tim manajemen pengelola perusahaan. 6. Pemasaran dan strategi serta ramalan tentang target konsumen di masa mendatang. 7. Barang dan jasa yang dihasilkan menjelaskan jumlah, mutu, kegunaan, dan kelebihan produk. 8. Usaha meningkatkan penjualan, menjelaskan berbagai teknik promosi. 9. Permodalan, perencanaan rencana permodalan dan proyeksinya, neraca pendahuluan, arus kas, dan pendapatannya. 10. Lampiran untuk melengkapi proposal usaha seperti akta pendirian, SIP, SIUP, SITU, AMDAL maupun sertifikat tanah. Nah, itu tadi adalah penjelasan draft proposal usaha. Nah, di sini adalah kesalahan yang harus dihindari dalam membuat proposal usaha. Nah, yang pertama adalah proyeksi keuangan yang tidak realistis. Yang kedua adalah bisnis plan yang tidak lengkap. Yang ketiga, overhype. Yang keempat, tidak fokus pada pelanggan. Yang kelima, terlalu banyak informasi. 6. Mengabaikan pesaing. 7. Tidak meninjau bisnis plan. Itu tadi adalah kesalahan yang harus dihindari dalam membuat proposal usaha. Nah, kesimpulannya adalah proposal bisa juga diartikan sebagai sebuah tulisan atau pemaparan yang dibuat oleh penulis yang bertujuan untuk melakukan penjabaran atau menjelaskan sebuah rencana dengan sesuatu tujuan atau kegiatan kepada pembaca atau pihak yang menjadi target. Dengan kata lain, proposal dapat dirumuskan sebagai sebuah rencana berupa tulisan yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja, kegiatan yang berdiri dari pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk mendapatkan persetujuan. Adapun tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mendapatkan izin dan dapat dukungan usaha baik untuk modal ataupun bantuan lainnya yang diajukan sehingga bisa membantu mengembangkan usaha yang sedang dijalani sistematis dan penyusunan proposal antaranya. 1. Uraian usaha. 2. Produk. 3. Lokasi. 4. Pasar dan segmen pasar. 5. Persaingan. 6. Laporan keuangan. 7. Sumber daya manusia. 8. Kredit. 9. Lampiran. Nah, selain memahami sistematika penyusunan proposal usaha, menghindari kesalahan dalam penyusunan pun harus diperhatikan seperti proyek keuangan yang tidak realistis dan rencana bisnis yang tidak lengkap. Nah, itu adalah kesimpulan yang barusan yang saya terangkan dari kesimpulannya tersebut. Nah, terima kasih buat kalian semua. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.